ya Faiza? Hadir. Hadir semua ya ini. Hari ini kita akan mempelajari teks biografi dan Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kalian atau peserta didik dapat menjelaskan mengenai pengertian teks biografi. Kemudian yang kedua yaitu kalian dapat mengidentifikasi struktur teks biografi. Yang ketiga yaitu kalian dapat menganalisis unsur kebahasaan dari teks biografi serta kalian dapat memahami nilai-nilai keteladanan dari tokoh-tokoh biografi. Apakah kalian pernah membaca teks biografi? Pernah. Apa coba? Teks biografi apa? Biografi Soekarno. Oh ya, terus tokoh-tokoh. Iya, salah satu tokohnya apa? Enggak. Apa sih ya? Kartini ya? Iya. Ya. Oke, sekarang kita akan mempelajarinya bersama-sama ya. Coba jelaskan apa itu teks biografi, siapa yang bisa? Singkat saja. Saya. Ya, Mbak Vina apa? Teks yang menceritakan tentang orang lain. Iya, betul ya. Ini salah satu kunci utama dari teks biografi yaitu teks yang menggambarkan perjalanan tokoh meliputi pengalaman, perjuangan, dan keberhasilan tokoh itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke apa itu ciri-ciri teks biografi. Siapa yang bisa? Belum pada tahu ya? Belum. Oke, kita belajar bersama-sama ya. Yang pertama yaitu berisi fakta. Teks biografi itu harus berisi fakta dari tokoh yang akan ditulis biografinya. Itu tidak boleh mengarang, kita harus mencari sumber validnya. Kemudian yang kedua yaitu bersifat inspiratif. Tokoh itu harus memiliki keberhasilan atau daya juang yang bisa menginspirasi kita untuk kita teladani perjuangannya. Kemudian yang ketiga yaitu ditulis secara narasi. Teks biografi ditulis secara narasi itu maksudnya disesuaikan dengan alur kronologinya dari dia kecil, dia berpendidikan, kemudian dia mengalami perjuangan apa, kemudian dia menghasilkan keberhasilan apa. Dan yang terakhir yaitu penggunaan kategori orang pertama. Kategori orang pertama apa aja? Saya, aku. Ya, betul. Saya, aku, dia, beliau, dan lain-lain ya. Dia memasuki struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi ini itu menjadi awalan atau pendahuluan untuk teks biografi mengenai pengenalan nama, tanggal lahir, kemudian keluarganya dan lain-lain yang mengenai pengenalan tokoh tersebut. Kemudian yang kedua yaitu peristiwa penting. Ini berisikan peristiwa-peristiwa yang tokoh itu jalani atau tokoh itu lewati, seperti saat dia sekolah, kemudian saat dia menciptakan suatu karya, saat dia mengalami keterpurukan, gitu ada di peristiwa penting. Kemudian yang terakhir yaitu reorientasi. Ini berisi kesimpulan dari tokoh-tokoh yang dijelaskan, yaitu seperti karyanya, kemudian hasil yang dia dapat apa, kemudian kebahagiaan apa yang dia dapat dari peristiwa-peristiwa penting yang mereka jalani. Kemudian yang selanjutnya yaitu nilai keteladanan. Nilai keteladanan ini adalah nilai yang diambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bersifat positif untuk dicontoh dan negatif untuk pelajaran. Nilai keteladanan ini seperti tokoh itu bertanggung jawab, kemudian jujur, disiplin, kemudian pemberani dan lain-lain itu bisa kalian contoh dan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Untuk yang negatifnya itu seperti putus asa, kemudian dan lain-lain itu kalian bisa menjadi pelajaran untuk kalian bahwa setiap keberhasilan itu pasti ada hal yang bisa dibuat untuk pelajaran. Kemudian yang terakhir
sini ada 4 cara kalian untuk menyusun teks biografi. Yang pertama yaitu pilih tokoh yang inspiratif. Di sini kalian bisa memilih tokoh inspiratif, tokoh nasional ataupun tokoh sastra ataupun tokoh yang lain yang membuat kalian terinspirasi. Kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber. Data ini harus valid karena tadi ciri-ciri teks biografi harus bersifat fakta, sehingga kalian harus mencari sumber-sumber dari buku ataupun internet yang terpercaya. Kemudian yang ketiga yaitu susun kerangka teks biografi. Di sini kalian harus menyusun dari tadi strukturnya yaitu orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Kemudian yang terakhir yaitu gunakan bahasa yang menarik. Di sini bahasa yang menarik itu bahasa yang tidak berlebihan gaya bahasanya, tetapi tetap dapat menarik minat pembaca. Nah, sekarang kalian tahu gak sih ini siapa? Tokoh siapa? Coba yang tahu. Sastra. Ya, siapa aja? Ayo, ada yang tahu? Yang pojok sana? Gak tahu dari buku. W.S. Rendra. Kemudian yang ini? Sama di Ya, betul. tahu yang masuk sendiri bawah. Ya, siapa? Terele. Ya, betul. Ini Terye. Kemudian kali ini? Hairil. Ya, kalau ini? Joko Widodo. Yang atas? Habib Yasin. Oh ya. Kemudian yang ini siapa? Sapardi Djoko Damono. Dan yang itu nanti kita cari tahu ya. Kemudian yang di sana itu W.S. Rendra. Ya, kalian harus, ya bukan harus ya. Kalian perlu mempelajari tokoh-tokoh sastra ini. Kenapa ibu memilih tokoh sastra? Karena seperti yang tadi kalian nggak begitu tahu tokoh-tokoh sastra itu seperti apa kan? Jadi ibu ingin kalian tuh tahu tokoh-tokoh sastra, tidak hanya tokoh-tokoh revolusi nasional gitu. Ibu ingin tahu kalian memperdalam tokoh-tokoh sastra. Itu saja. Kemudian untuk yang selanjutnya, di sini ibu mau minta kalian untuk mengerjakan LKPD. LKPD-nya ini berisi kalian harus menganalisis struktur teks biografi yang tadi ibu sudah jelaskan, orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Kemudian kalian juga menganalisis mengenai unsur kebahasaan dan juga kalian mencari ciri-ciri, bukti ciri-ciri dari teks biografi di dalam teks biografi yang ibu akan berikan kepada kalian. Ini ada 4 tokoh ya. Yang pertama yaitu ada W.S. Rendra, Sapardi. Di sini ibu membebaskan kalian untuk mencari teks biografinya ya. Jadi ibu membagikan kalian LKPD, kalian membuka laptop masing-masing untuk mencari teks biografinya. Kayak ini ya. Ya. Iya. Oke. Ibu kasih waktu kalian 10 menit. Kurang apa enggak? Ya, 20 menit ya. Silakan mencari. Ya, sudah selesai kalian kerjaannya? Sudah. Oke, sudah. Siapa yang mau maju buat prestasi? Ya, Mbak Najwa, silakan maju. Mau prestasi tokoh sastra yang mana? Yang ketiga ini Pramudia Anantatur. Iya, silakan Mbak Najwa. Ya, yang pertama itu dari tokoh tersebut itu terdapat identitasnya. Identitasnya itu Pramudia Anantatur itu lahir pada 6 Februari 1925 di Blora, Jawa Tengah. Ayahnya itu Koesala Swebagiotur adalah seorang guru yang anti kolonialisme
Pramudia ini itu menunjukkan minat besar pada dunia membaca dan menulis sejak usianya muda. Nah, setelah di identitas itu yang kedua strukturnya ada latar belakang. Latar belakangnya ini Pramudia ini itu memulai karir menulisnya sebagai penulis, lepas, dan jurnalis. Ia bekerja sebagai juru ketik di kantor berita Jepang Hamei di Jakarta pada masa pendudukan Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, ia aktif dalam dunia jurnalistik dan penerbitan serta menjadi redaktur di berbagai media. Nah, selanjutnya itu yang struktur ketiga ada peristiwa penting. Peristiwa yang penting ini Pramudia itu dikenal karena karya-karyanya yang syarat kritik sosial dan politik, terutama dalam menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia dari kolonisme Belanda hingga masa kemerdekaan, meliputi bumi manusia, anak semua bangsa, jejak langkah, dan rumah kaca. Nah, keteladanan dari tokoh Pramudia Anantatur ini memiliki keteguhan dalam memperjuangkan kebenaran. Yang kedua ada kreativitas dan ketahanan dalam berkarya. Yang ketiga ada kesadaran sosial bernempati. Yang keempat ada ketekunan dan dedikasi. Yang kelima ada pengaruh positif. Hingga pertanyaan semua. Terima kasih banyak Mbak. Ibu mau memberikan sedikit saran bahwa untuk peristiwa penting itu ada di poin kedua, dan untuk yang latar belakang itu seharusnya itu reorientasi di poin terakhir gitu. Terima kasih banyak semuanya. Baik, di sini karena waktu sudah mau habis untuk pelajaran bahasa Indonesia, Ibu mau mengambil KBB lagi ya untuk nilai tugas terus untuk kalian. Ya, ini tugas untuk kalian ya. Untuk pertemuan berikutnya di sini Ibu memberikan kalian kebebasan membuat teks biografi mengenai tokoh sastra. Kita masih membahas mengenai tokoh sastra ya. Kalian buat teks biografi infografis di Canva boleh, terserah kalian sekreatif kalian. Itu pertemuan berikutnya kalian kumpulkan ya. Iya, Oh baik. Ya. Pertemuan hari ini cukupkan. Apakah di sini ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kali ini? Ya, silakan. Baik, teks biografi itu teks yang menggambarkan atau menceritakan tokoh tertentu yang berisi perjuangan, prestasi, dan kisah hidupnya. Iya, betul. Tadi struktur